Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memimpin kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur dan berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Hari ini kita kembali belajar Alkitab setiap hari. Kita akan melanjutkan pembacaan, perenungan, dan refleksi dari kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bijaksana, hikmat, dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Pada hari ini kembali kami mau belajar Alkitab, dan kami mau supaya hidup kami boleh berkenan di hatimu, melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, hikmat, dan pengertian, agar kami dapat memahami maksud-Mu dari ayat-ayat yang kami baca, dengarkan, dan pahami. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita belajar dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 16, kisah Abraham menyelamatkan Lot. Dan ini adalah keberlanjutan dari kisah tersebut. Di ayat 17 dikatakan, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Songsongan penyambutan dari Raja Sodom. Siapakah Raja Sodom ini? Apakah ia hidup atau selamat setelah dia kecebur atau masuk ke dalam sumur aspal? Secara logis, tentu kalau ada orang yang masuk dan tercebur ke sumur aspal, kemungkinan besar meninggal dunia. Atau dia memang adalah Raja Sodom yang baru, yang diangkat, dipilih oleh rakyatnya, yang menyadari bahwa Abraham penyelamat mereka. Sebagai orang yang menghargai karya orang lain, dan tentunya sebagai orang yang mewakili rakyatnya, raja ini menyongsong menyambut Abraham yang menang melawan Kedorlaomer, yang sudah lebih daripada 12 tahun menguasai, menaklukkan kerajaan ini. Tentu karena Abraham diberkati, disertai, dipimpin oleh Tuhan. Tentu karena Abraham sudah memiliki pasukan 318 orang-orang terlatih. Dan tentu juga karena Abraham punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan Lot, dan sekaligus menyelamatkan orang-orang lain yang tertawan oleh kerajaan Kedorlaomer dan sekutunya. Di dalam konteks dan situasi seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang bernama Melkisedek yang datang mengurapi dan memberkati Abraham. Mari kita dengarkan dan kita perhatikan ayat 18 dan 19. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Siapakah Melkisedek? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Yesus sebelum inkarnasi. Tentu tafsiran ini tidak tepat, karena memang Melkisedek adalah sesosok Raja Salem yang ada dan hidup pada zaman Abraham. Di manakah Salem? Ada yang mengatakan itu di sekitar wilayah Yerusalem, atau memang dekat dari tempat di mana Abraham berada. Dan tentulah menjadi hal yang menarik, raja ini ternyata tidak terlibat di dalam peperangan antara kerajaan Kedorlaomer dan sekutunya atau kerajaan Sodom dan sekutunya. Bahkan tidak terlibat di dalam membantu pasukan Abraham. Ini adalah seorang raja yang berbeda dibandingkan dengan raja-raja dari kelompok Kedorlaomer maupun dari kelompok
Sodom Gomora maupun dari kelompok Abraham. Melkisedek artinya raja dan sekaligus imam. Ia membawa roti dan anggur. Suatu pengecualian yang sangat khusus. Seorang raja sekaligus seorang imam. Seorang raja yang membawa roti dan anggur sebagai wujud bukti bahwa ia mewakili Tuhan untuk memberikan berkat, memberikan segala pemberian Tuhan Allah. Dikatakan di dalam ayat 18, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Sejaman dengan Abraham ternyata ada orang-orang yang khusus, misal seperti Melkisedek yang secara khusus dinyatakan di dalam Alkitab ini, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Yang tentunya artinya ialah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham. Ini adalah pribadi yang disembah oleh Melkisedek, di mana Melkisedek adalah imamnya, dan ia mengatakan imam Allah yang maha tinggi ini, pencipta langit dan bumi, dan yang maha tinggi yang memberikan kemenangan kepada Abraham. Dengan kata lain, Melkisedek mempunyai pengertian, pengetahuan, pengenalan akan Allah yang sama, yang identitasnya sama dengan Abraham. Melkisedek membawa roti dan anggur untuk apa? Untuk memberkati Abraham. Melalui dirinya, Abraham diberkati oleh Allah yang maha tinggi. Abraham mendapatkan suatu penyataan bahwa yang membuat Abraham menang, yang membuat Abraham itu berhasil mengalahkan Kedorlaomer, berhasil melepaskan Lot dari tawanan, membebaskan orang-orang dan bangsa lain, adalah Allah sendiri. Allah yang memberikan kepadanya kemenangan. Ini suatu pernyataan yang sangat berbeda dengan pikiran manusia zaman itu. Dan juga sekaligus menjadi sebuah prinsip dasar bahwa seluruh perjalanan hidup Abraham dan tentu orang-orang percaya ada di dalam pimpinan kedaulatannya. Sekalipun Abraham mempunyai pasukan yang sangat terampil dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh, tetapi kemenangan itu bukan karena 318 orang itu, namun karena Tuhan menyerahkan musuhnya ke tangan Abraham. Ini hal yang penting, yang perlu kita hayati di dalam konteks kekinian. Pada konteks saat ini, kendati pun kita sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, pergumulan, dan di saat yang sama kita punya kapasitas dan fasilitas untuk bisa menghadapi pergumulan kesulitan itu, baik pengetahuan, pengalaman, dan pengertian kita, sekalipun itu kita punya, tetapi yang menjadikan kita menang menghadapi persoalan apapun, pergumulan apapun, melawan musuh sebesar apapun, itu karena Tuhan yang menyerahkannya untuk kita mengalahkannya dan memberi kemenangan itu ke tangan kita. Prinsip dasar ini penting untuk kita resapi, kita nikmati, dan kita jalani dalam kehidupan ini. Dan Abraham bersyukur untuk hal itu. Abraham tidak membantah, Abraham tidak memberontak, Abraham justru sebaliknya merespon dengan memberi persepuluhan. Persepuluhan bukan dari hasil rampasan, hasil kemenangan perang, tapi dari apa yang dia miliki, yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi di sini Abraham menyadari bahwa saya dan pasukan saya bisa mengalahkan musuh-musuh itu dan membebaskan tawanan itu karena Tuhan berpihak kepadanya. Tuhan yang menyatakan kemenangan. Kita bersyukur untuk contoh ini. Dan kalau kita lihat lagi dan perhatikan lagi bagaimana respon Abraham yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Bukan karena kewajiban atau mandatori, tetapi karena penuh sukacita. Karena sudah ada kemenangan di pihak orang-orang yang bergantung kepada Tuhan Allah. Melkisedek juga adalah seorang yang memperkenalkan Tuhan lebih nyata lagi. Yang maha tinggi,
yang mencipta, yang memelihara menjaga, dan yang memberikan penebusan, kemenangan. Jadi di sini secara tidak langsung, secara implisit, Abraham mendapatkan pengertian dan pemahamannya. Dan ini untuk kita juga perlu dimengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan, menebus umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, prinsip dasar ini sudah ada di dalam masa zaman Abraham, dan tentunya itu dapat kita nikmati di dalam Kristus. Mari kita lanjutkan pembahasan dari ayat-ayat selanjutnya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Luar biasa. Abraham tidak rakus. Abraham sadar betul batasannya. Dan Abraham memberikan suatu pernyataan bahwa tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaan milik orang lain yang dirampas oleh kerajaan lain. Sepotong pun tidak, tali kasut pun tidak, semua dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah sikap yang patut ditiru. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Kalau bukan milik kita, jangan menjadi milik kita. Mengapa? Karena memang orang sudah berusaha untuk mendapatkan dan menikmati itu. Dan Abraham seorang yang takut akan Tuhan. Dia bahkan mengatakan, demi Tuhan, aku bersumpah. Artinya dia mempertaruhkan itu di hadapan Tuhan. Dan seperti yang sudah saya katakan bahwa ia mengenal Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, seperti yang dinyatakan oleh Melkisedek. Luar biasa pemahaman dua tokoh penting ini dalam iman kita, Abraham dan Melkisedek. Melkisedek meneguhkan, memberikan pengertian, mendalami pemahaman itu, dan Abraham menyambut, mengaminkan, dan menyatakan secara jelas kepada pihak lain bahwa ia mengenal Allah yang Maha Tinggi. Dan dikatakan, demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu, aku tidak akan mengambil yang bukan miliknya. Milik kepunyaan orang, walaupun dia yang mengambil dari bangsa atau kerajaan Kedorlaomer atau sekutunya, tetapi itu dikembalikan kepadanya. Luar biasa. Ini adalah pelajaran yang penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini kita harus menyadari di mana kita harus bertindak dan atas nama siapa kita bertindak dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Sekalipun bukan orang percaya, sekalipun bukan orang yang punya karakter yang saleh, tetap harus diperlakukan adil. Di ayat 24, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Betapa adilnya dinyatakan bahwa orang-orang yang ikut berperang tentu secara langsung maupun tidak akan mendapatkan makanan, minuman, dan segala kebutuhan. Dan Abraham mengatakan atas nama orang-orang itu diminta, diperkenan untuk boleh orang-orang tersebut, para bujang, orang-orang yang pergi bersamanya dengan perang, mungkin 318 orang dan yang lainnya, bahkan orang-orang yang ikut dengan ia berperang, karena Abraham pun memimpin perang itu, Aner, Eskol, Mamre, mereka mendapat bagian dari peperangan itu, dan mereka mendapatkan hak mereka. Ini pembelajaran bagi kita. Kita tidak mementingkan diri kita, tidak memperlakukan diri kita sebagai orang yang penuh kekuatan dan kuasa, sekalipun kita itu punya otoritas, punya posisi, punya kesempatan mengatakan itu milikku, itu bagianku, tetapi ia, Abraham, lebih mementingkan bagian orang lain, jangan diambil.
bagikan, dan dia mau mempertaruhkan itu untuk orang lain mendapat bagiannya. Ini sikap pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang memenuhi kebutuhan orang yang dipimpinnya, memenuhi kebutuhan orang-orang yang dibawanya ikut berperang, bahkan yang memberikan upah pada waktunya yang tepat. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita saat ini. Di manakah seorang pemimpin Kristen yang sejati? Seorang pemimpin Kristen yang sejati pasti tidak mementingkan diri sendiri. Pasti mendahului Tuhan dan memberi persembahan kepada Tuhan. Pasti memberikan prioritas kebutuhan kepada yang dipimpinnya dan mencukupkannya, dan tidak mengambil keuntungan sehelai pun untuk dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apakah ada pemimpin seperti itu di gereja Anda, di kampus Anda, di sekolah Anda, di rumah Anda, di dalam masyarakat Anda? Silakan pikirkan dan renungkan. Jika belum ada, berdoalah. Semoga ada orang-orang yang seperti itu, yang maju berperang menyelamatkan orang lain, yang lebih mementingkan Tuhan diutamakan, yang menyadari Tuhan di atas segala sesuatunya, dan memberi persembahan syukur dari miliknya untuk Tuhan, dan memberikan segala kebutuhan dan kecukupan untuk orang-orang yang dipimpinnya, tanpa dirinya mengambil keuntungan dari apa yang sudah dikerjakannya. Kiranya perenungan dan pembacaan kita hari ini dapat menjadi refleksi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kekinian. Dan kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi pemimpin-pemimpin di masa kini bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kisah Abraham yang begitu diberkati dan disertai Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan atas segala peperangan kami. Dan Tuhanlah yang menyerahkan musuh-musuh kami untuk takluk di bawah kaki kami. Namun semuanya itu Tuhan berasal dari-Mu. Ajar kami memberi persembahan yang terbaik hidup kami, apa yang kami miliki. Ajar kami menjadi orang-orang yang peduli dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang kami ajak kami bawa, bukan kebutuhan kami. Ajar kami tidak mengambil sedikit pun yang bukan milik kami, dan yang bukan dari jeripaya kami. Sekalipun dari jeripaya kami maupun upaya kami, tetap ajar kami untuk memberikan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang di sekitar kami, orang-orang di dalam lingkungan kami, orang-orang yang kami pimpin. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.